Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi di KBK Podcast. Kita sekarang sudah bertemu dengan salah satu narasumber. Beliau adalah Bapak Undi yang biasa di Kabupaten. Jadi banyak hal-hal mistis, banyak misteri di Gunung Kawah Papandayan, dan kita langsung mendatangi rumah beliau dan kita langsung bincang-bincang dengan pelakunya. Dalam artian kita bukan hanya cenah-cenah, bukan hanya katanya. Nah, seperti itu. Bukan hanya cenah, bukan hanya katanya, bukan hanya bejak-bejak tiba-tiba. Jadi kita langsung menanyakan dengan beliau yang pada saat itu ya beliau sendiri gitu loh yang mengalami yang mengalami hal-hal mistis dan lain sebagainya di Gunung Kawah Papandayan, karena kebetulan beliau juga bekerja di sana, pekerjaan beliau di sana, jadi setiap hari di sana dan mengalami hal-hal seperti itu, hal-hal mistis. Jadi kita datang langsung, kita ingin bincang-bincang gitu loh. Ingin tahu lebih dalam kronologisnya gimana, seperti apa, mengalami hal apa saja, atau mungkin karena apa bisa hal seperti itu bisa terjadi gitu loh. Gimana Pak? Kira-kira kapan dan seperti apa saja hal-hal mistis yang pernah Bapak alami? Jadi gini, kalau hal-hal mistis seperti di Gunung Papandayan yang saya pernah alami, yang baru-baru sekarang ini tuh, kemarin-kemarin itu ulat. Iya, ulat bulu. Ulatnya kecil, tapi kalau bulunya itu kena badan, kalau digaruk itu semua, kalau garuknya misal di tangan, lalu garuk lagi di kaki, itu pasti dari kakinya juga gatel. Menular kayak gitu? Iya. Terus apa ya namanya? Kalau misalkan ulat itu dimatiin, misinya itu tahu-tahu yang lainnya udah nempel di baju aja. Terus si ulat itu walaupun kecil, itu yang anehnya itu kalau dimatiin kayak darah gitu, darahnya itu merah kan. Nah biasanya kan kalau ulat itu darahnya hijau, Iya betul. atau putih atau gimana. Nah kalau di Papandayan sana itu darahnya itu kayak darah manusia ya, jadi kayak kemerah-merahan gitu. Itu suatu hal yang mistis juga. Soalnya dibilang mistis itu kalau dimatiin itu tahu-tahu kita walaupun nggak ada ulatnya itu gatel, padahal ulat udah nggak ada. Apalagi kalau orangnya seperti ya yang ujub lah, yang sombong, misalnya bicaranya tinggi gitu ya, nadanya pengen tahu, Pak, itu udah pasti itu hal Sompral. Ya sompral kalau istilah bahasa Sundanya gitu. Jadi gitu ceritanya. Gimana hal mistis yang baru-baru kemarin itu ya ulat bulu. Tapi dulu juga ada seperti hal mistisnya itu terjadinya itu di hutan mati. Ada pendaki naik ke sana. Waktunya itu pas sore mau maghrib lah. Kata yang pendaki itu di sana itu ada warung. Di Hutan di mati. puncak, Iya, hutan mati. Iya di hutan mati. Padahal kan di hutan mati itu nggak ada warung, nggak ada tenda atau apa. Tapi kata ya ini kata yang bukan kata bikin-bikin, tapi ini mah real gitu. Real itu ada. Mungkin yang pernah naik ke Papandayan pasti pernah dengar cerita ini. Jadi di sana itu ada warung di hutan mati yang nunggunya itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Semacam desa goib lagi gitu mungkin ya? Enggak, ini mah cuma warungnya satu.
Orang satu. Iya, tapi itu kata pendaki itu cuma sama pendaki. Kalau sama yang orang sekitar mah nggak ada. Gitu. Makanya kalau kita seperti naik ke Pepandayan, hal mistis yang perlu kita jaga itu, yang mungkin sopan santun sama terutama adabnya. Adabnya itu. Ini kalau ulat ini, setahu saya ini udah mungkin karena alamnya dirusak, mungkin bukan dirusak, jadi kita itu mungkin dibangun. Ya ada pembangunan, mungkin tempatnya dia itu keganggu. Iya. Jadi mungkin jadi nyerang manusia gitu. Kan dari dulu, dari zaman ya saya dari kecil ya hidup kebetulan di sana itu belum pernah ada. Tapi kemarin yang baru-baru itu ulat itu benar-benar ada. Itu seperti mistis gitu kan. Kenapa seperti dibilang seperti mistis? Soalnya gitu, kalau kita misalnya dimatiin itu tahu-tahu gatal atau tahu-tahu ulat itu udah ada nempel di baju, banyak yang udah jadi korban. Dan nggak wajar kayaknya. Ya, Makanya ininya iya, apa? Nggak wajar. Semacam tersengat tawon. Nah, namanya. itu. Jadi Itu sama ulat tapi kayak disengat tawon iya, ya, bengkak dan sakitnya itu ya ada lebihnya lah dari ulat-ulat yang biasa gitu kan. Kalau ulat biasa paling cuma gatal doang. Iya, gatal doang. Kalau ini Bentol-bentol. ada pedihnya, terus bentol-bentolnya besar, terus lumayan juga tuh lama. Ya maksudnya lama itu bisa sampai kalau kita kena pagi, kadang sorenya itu belum sembuh. Itu mungkin hal yang paling mistis baru-baru ini. Iya. Ya, kalau memang ya semacam tadi pendapat Bapak ya itu dikait-kaitkan dengan mistis dikarenakan taruh misalkan yang pertama adanya serangan ulat tuh dikarenakan hutan itu dibabat habis dan melakukan pembangunan gitu. Dan yang kedua ke para pendaki yang kurang adab mungkin ya. Nah, kita bisa ambil pelajaran ya kalau kita mendaki kita harus beradab juga ya. Iya. Sopan santunnya dipakai karena yang makhluk gaib itu ada gitu. Dan untuk yang kedua ketika melakukan pembangunan ya mungkin mereka itu lebih dulu ada gitu kan gitu. Jadi mungkin ya kalau misalnya kan sebelum pembangunan itu dibangun di situ mungkin udah ada. Iya. Gitu mungkin. Makanya kalau itu kan misalnya kalau misalnya yang mistis itu kalau kita nggak diganggu nggak mungkin dia juga ganggu kita. Kalau kita pakai adab lah, misalnya permisi dulu atau apa dulu, ya mungkin nggak akan ganggu kayak gitu. Ya sama aja makhluk kan semacam seperti kita juga. Kalau misalkan kita manusia punya rumah, terus rumah kita digusur kan, tanpa kompensasi gitu kan, tanpa ada bicara dulu tiba-tiba digusur terus dibuat mall atau dibuat apa, dibuat jalan gitu kan, pasti marah kan manusia juga, pasti demo gitu kan. Kebanyakan itu kenyataan kan seperti itu. Itu kenyataan real. Kalau misalkan makhluk-makhluk yang tidak terlihat juga mungkin rumahnya digusur terus tempat tinggalnya dipakai bangunan atau apapun itu ya mungkin seperti itu juga. Betul. Rasa terganggu juga gitu kan. Iya. Tanpa ada ya komunikasi yang baik atau kayak gimana, menyerupai ulat kan. Iya. Dan ada lagi satu lagi ya, kalau naik ke Pepandayan khususnya tamu ya yang jauh, kalau misalnya kita bawa kendaraan yang metik itu udah dari atas itu udah harus kita itu udah benar-benar hati-hati. Soalnya kebanyakan yang pakai kendaraan khususnya kendaraan roda 2 metik, kalau kita dari atasnya ya mungkin nggak permisi atau apa itu bisa ya banyaklah yang kecelakaan gitu, itu hal ya bisa mungkin dibilang mistis juga kan.
bisa dibilang mistis, bisa nggak dibilang mistis sih, soalnya dibilang nggak mistis kan turunan terus kan kalau yang metik. Sering itu udah sering terjadi kecelakaan. Terus juga kan di sana itu ada babi hutannya juga, tapi itu babi hutan di sana itu ya mungkin mistis juga, soalnya sama manusia itu kayak yang bersahabat gitu kan. Nggak takut sama manusia itu, dia itu. Biasanya kan kalau misalkan hewan-hewan seperti itu ya, kalau misalkan banyak manusia keramaian-keramaian kan biasanya menghindar. Iya, justru malah dia mah bukan menghindar. Kalau misalnya ada itu babi hutan bukan menghindar dia mah, tapi dia malah nyamperin. Tapi bukan mau ganggu, nyamperin juga. Cuma kalau udah deket diem aja, nggak ganggu. Asal kitanya nggak ganggu sama dia. Itu bukan yang namanya siomen itu kan? Nah itu. Kalau ya saya pernah dengar sih ada babi hutan yang udah agak keputih-putihan. Udah bener-bener namanya siomen katanya di Papandayan tuh terkenal tuh siomen tuh babi hutannya. Oh ternyata itu ya. Iya. Mungkin kan kalau dia sore-sore suka turun juga ke terminal. Mungkin ya cari makan, tapi nggak ganggu sih sama manusia. Itu kan bisa dibilang mistis juga kan. Kalau biasanya kan namanya hewan di hutan, kalau ketemu manusia ya lari kek atau gimana kek. Tapi ini enggak. Jaga jarak gitu. Iya. Dia itu malah suka nyamperin. Kadang kalau kita ambil gambar, hasilnya itu nggak maksimal gitu. Nggak maksimal gimana maksudnya? Ya kalau kita ambil gambar, misalnya ambil foto kan biasanya hasilnya itu kalau bahasa Sundanya mah cekas lah. Kalau ini mah nggak buram hasilnya, nggak jelas gitu kan. Seharusnya kan kalau misalnya babi biasa ya, maksudnya itu bukan ada mistisnya, harusnya kan jelas gambarnya. Tapi ini mah malah buram maksudnya, jadi nggak jelas gitu. Kalau dilihat jelas, tapi kalau diambil gambarnya itu jadi nggak jelas gitu. Yang comrohnya jang ambil alet. Nah ini pak, Makasih. nah ini comro comro bidari. Comro bidari dan suaminya siapa jang? Comro bidari. Suaminya Haji. Enak, silakan dicobain. Ini khas dari Papandayan juga. Dari Jalan Bener. Oh, Jalan Bener ya. Keramat Wangi. Jadi sebelum ke Papandayan, jalan yang sebelum ke Papandayan. Jalan sebelum ke Papandayan lewat Jalan Bener. Iya. Jadi yang sebelum Jalan Sagak mungkin ya. Ya. Jadi pokoknya kalau ke Jagat Kewangi pasti ada comro ini. Jadi sahabat-sahabat yang mau comro bisa pesen. Iya. Bukan endorse ini mah. Iya, beli juga kita. Ya kebetulan kan saya juga di sana, barangkali ya kan aktivitas di sana, kebetulan kan saya tiap hari di sana, dan sekarang juga kebetulan saya di sana itu sebagai tukang ojek lah di sana. Jadi kan kalau bisa ngantar-ngantar juga ya, ngantar-ngantar para wisatawan, turis juga. Itu buat sahabat-sahabat yang mau ke Papandayan bisa nanti ke Bapak ini pasti ketemu di sana. Bisa diantar-antar juga ya. Jadi biar tahu wilayah, biar tahu mana yang bisa dilewati dan tidak, karena yang namanya hutan, biarpun kita suka ke hutan, tapi tetap saja yang namanya hutan tuh ya. Kalau yang namanya hutan mah beda. Pasti ya, ada mistis-mistisnya lah. Mistisnya pasti ada di sana. Soalnya bukan satu atau dua orang yang pernah ngalamin. Ya, itu banyak gitu yang pernah ngalamin. Warga juga ada dulu, saya sempat dengar yang sedang ambil kayu bakar kalau nggak salah. Dekat, pada posisinya dekat.
Tapi ketika teriak-teriak, si temannya tuh gak dengar gitu loh. Ya, itu Jadi itulah hutan gitu loh. Iya. Ya hutan tuh penuh misteri. Kayaknya kalau kita gak hati-hati, gak ada adab juga, bisa-bisa ya seperti itu. Iya. Mau teriak-teriak sekencang apapun padahal temannya deket, gak kedengaran. Iya. Karena makhluk Tuhan itu, makhluk Allah itu tidak hanya manusia. Ya, ada binatang yang keganggu wilayahnya. Kan hutan tuh biasanya binatang kan di hutan. Nah, kalau hutannya ditebang, hutannya dibangun, kasihan kan mereka. Nah, terus yang hal lainnya dalam perspektif mistisnya ada makhluk-makhluk gaib juga kan, tempat-tempat tinggal mereka yang sudah lebih dulu di sana merasa terganggu juga ya. Oleh karena itu ya kita sama makhluk Tuhan, sama makhluk Allah ya harus saling mengerti lah, beradab. Bukan berarti memuja tapi beradab, saling menghargai. Baik sahabat-sahabat, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di cerita-cerita mistis selanjutnya. Mudah-mudahan cerita ini banyak hikmahnya dan sahabat-sahabat bisa mengambil hikmahnya untuk sebagai bahan referensi dalam melakukan kehidupan. Baik sahabat-sahabat, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.